Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Hari ini kita berada di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Agustus. Tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Namun tetap gereja kita masih terus mewadahi jemaat Tuhan yang memang harus beribadah secara online karena kondisi kesehatan dan fisik saudara. Dan percayalah hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Tuhan akan melawat kita sama seperti Dia telah melawat kita pada minggu-minggu yang lalu. Karena itu persiapkan dirimu sebaik mungkin. Terlebih bagi sidang jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Sebagaimana engkau mempersiapkan diri untuk datang ke gereja, demikian engkau harus mempersiapkan dirimu. Mandilah, persiapkanlah hal-hal fisik dengan baik dan duduk atau beradalah di sebuah ruangan yang membuat saudara nyaman untuk menikmati hadirat Tuhan. Diberkati sidang jemaat Tuhan yang akan pelayanan di hari ini. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, hari ini izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 5 hari bersama kitab Ratapan. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang pertama sama dengan ayat yang ke-66. Judul renungan kita hari ini, tetap fokus. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, jika kita mencermati dengan baik, maka kita akan mendapati bahwa secara keseluruhan, syair lagu dalam pasal yang ketiga ini agak berbeda dengan pasal 1 maupun pasal 2. Di sini, kata Yerusalem hampir tidak muncul. Pasal 3 ini berisi ratapan yang sifatnya perorangan. Karena itu, ayat 1 diawali dengan perkataan, "Akulah orang yang melihat sengsara." Sedangkan di dalam ayat yang kedua berbunyi, "Ia menghalau dan membawa aku." Melalui ayat-ayat tersebut, Yeremia menyatakan apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang dirasakannya sebagai bagian dari umat yang menderita pada saat itu. Yeremia mengatakan bahwa penderitaan yang dialami bangsa Israel membuat mereka lupa apa itu kebahagiaan. Berbagai ratapan tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya penderitaan mereka di bawah penjajahan bangsa Babel. Semuanya terasa lama dan membuat hati sangat pedih. Bahkan mereka pun sempat mengalami krisis iman. Meskipun demikian, Yeremia berusaha untuk tidak memfokuskan dirinya pada aniaya, pada cemooh, dan penderitaan yang dirasakannya. Ia memilih untuk mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Ia berusaha menggali dan membangkitkan kembali puing-puing iman yang masih ada dalam dirinya. Akhirnya, ia menemukan janji Allah, yakni kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya tidak akan ada habisnya dan selalu baru tiap pagi. Yeremia yakin bahwa semua derita akan berlalu. Tuhan pasti memiliki rencana bagi umatnya. Dia telah memilih Israel sebagai kepunyaannya. Keyakinan akan janji Tuhan inilah yang memampukan Yeremia untuk tidak putus asa, namun hidup dalam pengharapan. Di tengah derita yang dialaminya, ia tetap berusaha untuk tidak meragukan kasih setia Tuhan. Ia belajar percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, seringkali kita lebih fokus pada penderitaan dan persoalan kita, pada berbagai hal negatif yang muncul dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Oleh karena itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita memohon agar Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita dan menolong kita untuk bisa fokus kepadanya setiap waktu. Percayalah sama seperti Yeremia yang dalam penderitaannya tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Percaya atas kasih dan janjinya. Percaya akan firman-Nya yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Percaya atas kasih dan janjinya untuk tidak melihat ke belakang. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Fokuskanlah dirimu kepada hal-hal yang baik atas apa yang telah kita alami selama ini bersama dengan Tuhan. Memang benar, begitu sulit hidup kita hari ini. Tapi jangan sampai kesulitan dan penderitaan itu mengambil alih seluruh iman kita. Tapi biarkan penderitaan yang kita alami justru akan menambahkan iman kepada kita untuk bisa melihat
dengan mata kepala kita sendiri kalau Allah itu patut untuk diandalkan. Dan Allah itu setia kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi adalah baik untuk menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati kita untuk terus berharap dan fokus kepada Tuhan. Terlebih ketika kita akan beribadah, fokuslah kepada Tuhan saat memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih ketika kita akan mendengarkan firman Allah. Bawa hatimu dengan sungguh-sungguh. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan dan penderitaan yang kau alami saat ini. Tapi ketika kita ada di rumah Tuhan, mari bawa seluruh persembahan terbaikmu kepada Tuhan, yaitu jiwamu yang haus dan lapar akan Dia. Maka di sana kau akan melihat dan menemukan Tuhan akan memuaskan orang yang dahaga dan mengenyangkan orang yang lapar secara rohani. Diberkatilah kita semua. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan kiranya apa yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidup kita, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, terlebih bagi sidang jemaat Tuhan akan menuju rumah Tuhan, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan penyertaannya menyertai hidupmu sampai di rumah Tuhan. Dan seluruh kegiatan kita dalam ibadah kita sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan juga akan dinyatakan. Bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpahi di dalam hidupmu. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.